Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Fira Dwi Silvana PP dari Program Studi S1 Pendidikan IPA Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi pembelajaran pemanis buatan topik sakarin. Baik, pertama-tama di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai sakarin. Jadi, sakarin adalah salah satu pemanis buatan tertua di dunia yang ditemukan dan digunakan dalam berbagai produk makanan dan juga minuman yang rendah kalori. Lalu sakarin ini juga digunakan sebagai alternatif pengganti gula. Dan juga sakarin memiliki tingkat kemanisan yang jauh lebih tinggi dibandingkan gula dan sukrosa. Tetapi sakarin memiliki jumlah atau bisa dikatakan tanpa kalori. Pemanis buatan sakarin ini telah digunakan selama hampir dari 1 abad dan terus menjadi pilihan populer bagi individu yang ingin mengurangi asupan gula atau menjaga kadar gula yang ada di dalam tubuhnya agar tetap stabil dan lebih sehat. Kemudian, sakarin ini ditemukan secara tidak sengaja oleh peneliti seorang ahli kimia. Dan sejak saat itu menjadi bagian dari berbagai industri makanan dan juga minuman. Meskipun penggunaan sakarin ini tuh sempat mengalami kontroversi. Tetapi di dalam penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa sakarin tetap aman dikonsumsi dalam jumlah yang wajar dan juga tidak melebihi batas maksimumnya. Penemuan sakarin dapat dikatakan secara tidak sengaja ditemukan oleh Konstantin Fallbaum, di mana ia merupakan seorang ahli kimia yang berasal pada Rusia pada tahun 1879. Saat itu, ia sedang bekerja di laboratorium Profesor Ransman di Universitas Johns Hopkins, di mana Fallbaum menemukan bahwa tangannya terasa manis setelah menangani zat kimia tertentu. Setelah penelitian lebih lanjut, ia mengidentifikasi bahwa zat tersebut dinamakan atau ditemukan sebagai sakarin, yang kemudian dikembangkan sebagai pemanis buatan. Lalu, dalam sejarahnya, sakarin pernah menjadi penyelamat pada saat Perang Dunia ke-1 dan juga Perang Dunia ke-2. Ketika pasokan gula sedang sangat terbatas atau hampir tidak tersedia, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris mulai menggunakan sakarin sebagai pengganti gula dalam makanan dan minuman mereka untuk menangani kelangkaan tersebut. Kemudian, hal itu menunjukkan bahwa pemanis buatan dapat memainkan peran penting dalam situasi krisis global, di mana sakarin memiliki 1,2 bensisotiazol yang memiliki gugus keto pada posisi 3 dan 2 substituen okso pada posisi 1, di mana sakarin berperan sebagai bahan pemanis, xenobiotik, dan kontaminan lingkungan. Sakarin ini terbuat dari bahan garam natrium sakarin dengan rumus kimia C7H5NO3S. Dari asam sakarin yang berbentuk bubuk kristal putih, mudah larut dalam air, tidak berbau dan sangat manis, di mana sakarin memiliki gugus fungsional yang disebut sulfonamida yang dapat dihidrolisis sangat lambat dalam kondisi basah. Di mana sakarin ini kan merupakan pemanis buatan
atau non-nutrisi yang diproduksi di laboratorium dengan mengoksidasi zat kimia O-toluena sulfonamida atau flatat anhirida yang berbentuk seperti bubuk kristal putih yang belum tercampur atau terkontaminasi apapun. Kemudian, sakarin memiliki kelarutan dalam air sebesar 0,2 gram pada suhu 20 derajat Celcius yang meningkat menjadi 1,3 gram pada suhu 75 derajat Celcius. Kemudian, natrium sakarin memiliki kelarutan sebesar 100 gram pada suhu 20 derajat Celcius yang meningkat menjadi 254 gram pada suhu 75 derajat Celcius. Di mana dapat dikatakan bahwa sakarin memiliki sifat utama, yaitu memiliki 3-400 kali lebih manis daripada sukrosa, tidak dimetabolisme oleh tubuh, tidak rusak dalam suhu tinggi dan juga kondisi asam, dan kadang muncul dalam konsentrasi tinggi sehingga sering dicampur dengan pemanis lain seperti aspartam. Kemudian, karena kemanisannya yang tinggi dan tidak mengandung kalori, sakarin ini biasanya digunakan dalam produk penggunaan sehari-hari seperti minuman ringan dan soda diet, permen karet atau permen biasa yang bebas gula, produk farmasi seperti obat sirup untuk anak-anak, makanan rendah kalori dan produk diet, lalu pemanis meja dalam bentuk tablet atau bubuk. Kemudian ada beberapa studi kasus mengenai pemanis buatan sakarin ini. Yang pertama, penelitian kanker pada tikus yang dilakukan di tahun 1970-an. Jadi pada tahun 1970 ini, penelitian pada tikus menunjukkan bahwa konsumsi sakarin dalam dosis yang sangat tinggi dapat menyebabkan kanker kandung kemih yang dialami oleh tikus. Hal ini karena menyebabkan larangan sementara di beberapa negara dan peringatan seperti mungkin menyebabkan kanker pada produk yang menggunakan sakarin atau pada produk yang mengandung sakarin. Namun pada penelitian ini tuh merupakan penelitian lanjutan yang mengemukakan atau menunjukkan bahwa mekanisme yang menyebabkan kanker pada tikus tidak berlaku pada manusia. Jadi pada tahun 2000 FDA dan WHO menghapus peringatan ini dan juga menyatakan bahwa sakarin aman dikonsumsi tetapi dalam batas yang dianjurkan. Dari studi kasus ini tuh ada beberapa solusi yang ditawarkan. Jadi yang pertama itu penelitian lebih lanjut dengan metode yang lebih relevan untuk manusia, misalnya menggunakan uji klinis jangka panjang untuk menilai efek sakarin terhadap tubuh manusia berdasarkan konsumsi yang realistis. Jadi dalam solusi ini tuh memberikan gambaran yang lebih signifikan atau gambaran secara umum bahwasanya sakarin ini tuh pertama kali diujikan pada tikus, yang dimana ketika disuntikan atau dimasukkan cairan atau kandungan sakarin ke dalam tubuh tikus, selang beberapa hari atau beberapa jam kemudian tikus ini yang diamati menunjukkan bahwa adanya kanker di daerah kandung kemihnya. Yang kedua yaitu mengenai regulasi batas konsumsi harian sakarin yang diperketat. Dengan adanya batas konsumsi harian sakarin ini tuh sebesar 5 mg per kilogram berat badan masing-masing. Dan juga resiko efek samping yang dapat diminimalkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kita bisa mengkonsumsi sakarin tetapi dalam jumlah yang sangat wajar atau tidak melebihi dosis atau batas maksimumnya. Lalu kemudian pada studi kasus yang kedua ini tuh
penggunaan sakarin pada pasien diabetes, di mana kan sakarin sering digunakan sebagai pemanis alternatif bagi pasien diabetes. Jadi, seorang pasien diabetes tipe A yang beralih dari mengkonsumsi gula, kini mulai mengkonsumsi kesakarin dengan melaporkan penurunan kadar gulanya yang lebih stabil terhadap dokter yang menanganinya, dan juga membantu pengelolaan penyakit lainnya. Jadi, studi kasus yang kedua ini juga memberikan beberapa solusi signifikan. Yang pertama yaitu mengkombinasi sakarin dengan pemanis lain seperti sukralose atau aspartam untuk mengurangi resiko efek sampingnya. Yaitu campuran ini tuh bisa memberikan rasa manis yang lebih seimbang tanpa menyebabkan gangguan pencernaan untuk menggantikan sakarin tadi. Lalu solusi yang kedua itu mengenai pengawasan konsumsi sakarin agar tidak melebihi batas yang ditetapkan atau batas yang dianjurkan. Jadi pasien diabetes itu perlu berkonsultasi dengan dokter yang menanganinya untuk memastikan bahwa konsumsi pemanis ini tuh tidak mengganggu metabolisme tubuhnya. Sehingga dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwasanya sakarin atau pemanis buatan sakarin ini merupakan pemanis buatan tertua yang sudah digunakan lebih dari 1 abad, meskipun pemanis sakarin ini tuh mengalami beberapa kontroversi mengenai penggunaannya, implementasinya, dan juga batas wajarnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan peneliti yang pertama menemukannya. Kontroversinya itu juga mengenai terkait kesehatan, sehingga dengan memahami sifat penggunaan sakarin, kita bisa lebih bijak dalam memilih pemanis buatan dalam mengolah pola makan sehari-hari kita. Sekian dari video pembelajaran yang saya berikan. Semoga bisa memberikan pemahaman kalian lebih mendalam mengenai pemanis buatan sakarin ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.